Ano yung Mas Andi Makarim. Ay, preto. Yang saya hormati Ibu Iriana Joko Widodo selaku pembina Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, Ibu Erni Cahyokumolo selaku Ketua Umum OASE, Ibu Ratna Megawangi, pendiri Indonesia Heritage Foundation, dan para orang tua yang aktif dalam jaringan PAUD Semai Benih Bangsa di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti kegiatan Parenting Akbar menjaga kesehatan mental anak di masa pandemi. Saya berbicara di sini sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi lebih penting lagi, saya berbicara di sini sebagai orang tua 3 anak usia dini. Rutinitas kegiatan sehari-hari seolah terhenti dan berubah total. Banyak dari kita yang biasa bekerja di kantor, kini harus bekerja dari rumah ataupun pergantian. Ini adalah masa adaptasi yang luar biasa menantangnya, apalagi buat orang tua anak usia dini. Di rumah tangga saya tiap hari merasa cemas dengan anak-anak saya. Saya merasa khawatir bahwa mereka kesepian. Saya merasa khawatir kalau mereka kebosanan. Dan saya juga merasa khawatir kalau mereka tidak merasa aman. Dan ini adalah kecemasan yang saya rasakan mungkin terasa oleh banyak sekali orang tua PAUD di masa seperti ini. Tapi saya akan berbicara mengenai beberapa topik yang menurut saya paling penting untuk diingat sebagai orang tua PAUD. Yang pertama adalah yang terpenting untuk anak-anak PAUD adalah keamanan psikologis. Keamanan psikologis itu apa? Keamanan psikologis adalah perasaan psikososial anak bahwa lingkungan fisik, lingkungan emosional anak tersebut aman. Itu adalah yang terpenting. Dan satu hal yang terpenting adalah kita sebagai orang tua harus melihat dalam diri kita sendiri. Apakah kita merasa stres? Apakah hubungan kita antara suami dan istri itu positif di depan anak tersebut? Karena dari kita melihat ke dalam diri kita, perasaan emosi kita, perasaan stabilitas daripada mental kita sebagai orang tua akan luar biasa berdampaknya kepada anak-anak kita. Jika orang tua stres dan terlihat stres, jika orang tua berkelahi di depan anak dan kelihatan berkelahi di depan anak, itu akan menciptakan suatu kondisi yang sangat tidak aman bagi anak-anak karena adanya ketidakpastian, hilangnya harmoni di dalam rumah tangga. Jadi itu dulu yang terpenting. Bagaimana status emosional kita sebagai orang tua, bagaimana relasi kita dengan antara suami dan istri, itu menjadi satu hal yang terpenting. Lalu dari sisi anaknya tersendiri, salah satu yang terpenting adalah waktu. Untuk memberikan waktu kepada anak-anak kita. Kasih sayang dan waktu yang cukup untuk bisa berinteraksi. Dan ini bukan hanya beban untuk ibu. Di saat masa pandemi seperti ini, peran ayah untuk mendukung ibu, peran ayah untuk berinteraksi dengan anak-anaknya, bermain dengan anaknya, luar biasa pentingnya untuk kesehatan mental anak tersebut. Karena akan menjadi 2 manusia yang mendukung perkembangan psikososial anak tersebut. Ada
besar sekali resiko anak-anak kebosanan dan kesepian di masa pandemi ini. Inilah kenapa begitu pentingnya kita melakukan berbagai macam aktivitas yang menstimulasi baik dari sisi kognitif maupun dari sisi emosional. Aktivitas-aktivitas seperti membaca bersama, aktivitas seperti bermain bersama, aktivitas seperti berbincang-bincang dan berinteraksi dengan anak-anak kita merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kesehatan mental anak kita, karena mereka secara bersamaan merasa didengarkan, merasa bahwa kita peduli dengan mereka, tapi juga terstimulasi agar mereka tidak bosan. Poin saya ketiga adalah kita harus sangat hati-hati memberikan akses kepada anak-anak usia dini, akses bebas terhadap menggunakan gadget atau internet. Di rumah tangga saya, akses untuk apapun, layar apapun, baik TV maupun gadget itu sangat dilimitasi. Dan kalaupun ada, itu harus didampingi dengan salah satu orang tua di setiap saat. Ini merupakan hal yang sangat penting karena banyak sekali resiko yang bisa terjadi, yang bisa menciptakan trauma di anak-anak kita kalau tidak didampingi. Dan poin saya yang terakhir adalah aktivitas-aktivitas kreatif. Aktivitas di mana kita bersama anak kita melukis, bersama anak kita menciptakan karya-karya seni. Itu luar biasa pentingnya karena anak dan orang tua sesama merasa produktif bersama. Dan itu sangat penting bagi bukan hanya perkembangan kognitif anak, tapi juga untuk kesehatan mental dia. Dia merasa berguna, dia merasa dia berkreasi, dia merasa dia signifikan di dalam rumah tangga itu. Dan poin saya yang terakhir adalah, dan seperti yang saya bilang sebelumnya, peran orang tua banyak sekali. Mungkin rumah tangga di mana seluruh beban mengurus anak itu ada di ibu. Tapi di masa pandemi ini, di mana ayah dan ibu ada di rumah, ini harus menjadi beban yang dibagi di antara ibu dan bapak. Dan harus menjadi suatu kemitraan yang erat antara ibu dan ayah untuk bisa benar-benar mengembangkan anaknya, menjaga kesehatan mental anaknya, dan membuat anak-anak itu merasa aman dan merasa senang. Saya menyambut gembira dan menyampaikan apresiasi kepada Ibu Riana Joko Widodo serta seluruh pengurus organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah memberikan rasa nyaman ini pada diri anak. Dan kesehatan mental anak menjadi dasar perkembangan optimal anak di masa depan. Perkembangan kognitif dan perkembangan emosional bukan dua hal yang bisa dipisah. Itu menyatu di dalam anak-anak kita. Mohon diingat. Dan karena itu ini menjadi suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi masa depan mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri